kita lanjutkan dengan menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, jadi ini kebalikannya dari yang materi yang tadi, video yang tadi. Untuk yang ini sudah ada daerah penyelesaiannya, kita tinggal menentukan sistem pertidaksamaannya. Langkah-langkahnya ada dua. Yang pertama, menentukan persamaan garis. Jika diketahui, ya, ada dua kriteria. Jadi kita nanti pilih salah satu. Yang pertama, jika garis tersebut diketahui memotong sumbu Y dan sumbu X. Jadi kalau misalkan ada grafik, nah ini contoh garisnya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Atau begini ya boleh. Begini juga boleh. Begitu boleh. Ya, itu berarti sudah terlihat bahwa dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka persamaan garis yang kita gunakan adalah AX tambah BY sama dengan AB. Terlihat bahwa A ini adalah yang menempel di sumbu Y, sedangkan B yang menempel di sumbu X. Ya. Ini B menempel di sumbu X. Ya. Sehingga persamaan garisnya yang nempel di Y kalikan X, yang nempel di X kalikan Y. Kemudian nilai sumbu-sumbu tadi dikalikan. Kriteria kedua, jika diketahui garisnya itu melalui titik sembarang, jadi tidak harus di sumbu X atau sumbu Y. Salah satunya di sumbu X boleh, salah satunya di sumbu Y juga boleh. Ya, misalkan kok ada gambar, kemudian diketahui garisnya begini toh. Ya, jadi melalui ini. Sebenarnya ini ada, tapi yang diketahui koordinatnya hanya ini. Nah, itu berarti pakai yang melalui dua titik sembarang. Nah, seperti yang di SMP, rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, langkah terakhir menentukan tanda pertidaksamaannya dengan cara mengambil satu titik uji yang berada di daerah penyelesaian, lalu kita substitusikan ke persamaan garisnya tadi yang di langkah nomor 1. Oke, lanjut contoh soal. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Nah, daerah penyelesaiannya segi 4. Ada yang vertikal, horizontal, ada yang miring. Lalu, nah, karena segi 4, oleh karena itu pertidaksamaannya juga nanti juga ada 4. Jadi sistemnya itu terdiri dari 4 pertidaksamaan. Ya, yang garis pertama ini, kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk yang garis pertama, dilihat bahwa garis pertama itu melalui 0,1 dan 4,0. Nah, kita tentukan persamaan garisnya. Nah, kalau seperti ini boleh pakai yang AX plus BY sama dengan AB. Nah, kita masukkan ini sebagai A, ini sebagai B. Ya, 1X tambah 4Y sama dengan 1 kali 4. Kita peroleh X plus 4Y sama dengan 4. Nah, udah ketemu persamaannya, persamaan garisnya. Lalu kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Ya, kita mau mengganti ini. Nah, ambil titik uji yang berada di daerah penyelesaian. Ya, daerah penyelesaiannya di sini. Ya, kita pilih terserah, jangan yang di pas garis, tapi di yang tempat kosong ini, tempat bersih ini ya. Yang di daerah penyelesaian. Bu Jatuh ambil yang di 2,1. 2,1 masukkan ke persamaannya. Nah, ini sebagai X, ini sebagai Y. Masukkan 2 tambah 4 kali 1. Nah,
tanda sama dengannya disimpan dulu karena mau diganti dengan tanda pertidaksamaan. Ternyata 6 dibandingkan 4 bagaimana? Oh, ternyata tandanya lebih besar. Sehingga kita peroleh pertidaksamaan, ya, persamaannya jadi berubah jadi pertidaksamaan. X tambah 4Y lebih besar dari 4. Nah, karena di daerah penyelesaiannya itu garis batasnya, ya, ini garis batasnya ini tidak putus-putus, ya, maka pertidaksamaannya kita tambahi tanda sama dengan. Nah, diperoleh satu pertidaksamaan. Nah, sekarang ke garis yang kedua, yang ini ya. Itu melalui 2,0 dan 4,5. Nah, langkah pertama kita tentukan persamaan garis. Kita tentukan persamaan garis juga ya, melalui 2,0 dan 4,5. Ini sebagai X1, ini Y1. Ini YX2, Y2. Ya. Nah, kita masukkan Y1-nya 0, X1-nya 2, ya. Ini harus sama, kalau memasukkan ternyata atas bawah beda berarti salah, ya. Kemudian Y2-nya 5, X2-nya 4. Nah, kita peroleh 5X min 2Y sama dengan 10. Kok bisa, Bu? Dari mana? Coba ini kalau kita sederhanakan. Ya. Ini berarti Y kurangi 0, Y. 5 kurangi 0, 5. X min 2. 4 kurangi 2, 2. Nah, kita kali silang. Jadi 5X min 10 sama dengan, ya, ini ke sini, ini ke sini, 2Y. Yang ada variabelnya jadikan 1 sehingga diperoleh ini. Ya. Lanjut, tentukan tanda pertidaksamaannya. Masih ambil titik uji 2,1. Nah, ternyata bagaimana 8 dibandingkan 10? Tandanya lebih kecil. Sehingga pertidaksamaannya 5X min 2Y kurang dari 10 atau lebih kecil dari 10. Karena garis tidak putus-putus, kita tambah sama dengan. Garis ketiga, ini ya, garis apa ini? Horizontal. Kalau garis horizontal itu berarti garis apa? Garis Y ya, karena memotong sumbu Y. Di mana? Di 5, berarti Y sama dengan 5. Kemudian tandanya bagaimana? Karena daerah penyelesaiannya dipilih yang ke bawah, berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 5. Garis keempat, ya, ini garisnya vertikal, memotong di ini ya, X0, sehingga persamaan garisnya X sama dengan 0. Langkah kedua, tanda pertidaksamaannya karena, ya, kalau X itu berarti kiri dan kanan, karena milihnya kanan, berarti tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan 0. Gitu caranya, ya, sehingga kita dapat 4 pertidaksamaan. Ya, nih. Nah, kita jadikan 1 sehingga membentuk sistem pertidaksamaan. Nah, kenapa diberi tanda huruf Kurawal? Karena dia satu sistem. Gitu, anak-anak. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.